Karena jasa Kiai Dipayuda mendirikan perkampungan dan memberikan petua-petua kepada masyarakat kemudian lebih banyak dikenal dengan nama Kiai Gembol, atau Mbah Dipayuda Gembol. Setelah Kiai Dipayuda meninggal dunia kemudian atas kesepakatan dari warga kampung kemudian namanya diabadikan menjadi nama desa yaitu Desa Gembol Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami Lereng Dieng TV. Sebelum melanjutkan video, yang belum subscribe dipersilahkan subscribe dahulu, karena subscribe itu gratis dan jangan lupa share dan like videonya ya. Selamat menonton videonya, semoga Anda suka dan bermanfaat. Sejarah Kabupaten Banjarnegara, dan kisah Mbah Dipayuda, Gembol. Dalam masa pemerintahan Raja-Raja Tanah Jawa tersebutlah Kerajaan Majapahit dengan penguasanya Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya menurut naskah Babat disebutkan adalah raja terakhir penguasa Kerajaan Majapahit. Dikisahkan bahwa pada suatu hari putri Prabu Brawijaya yang bernama Retno Ayu Pambayun diculik oleh Menak Dali Putih Raja Kerajaan Blambangan Putra Menak Jingga. Pada masa itu tersebutlah seorang pahlawan bernama Jaka Senggara yang berhasil merebut dan membebaskan Retno Ayu Pambayun dari tangan Menak Dali Putih sehingga dalam pertempuran itu Menak Dali Putih menemui ajalnya. Atas jasa dari Jaka Senggara tersebut kemudian Prabu Brawijaya mengangkat Jaka Senggara menjadi Bupati Pengging dengan gelar kebesaran Handayaningrat. Selain dianugerahi menjadi Bupati Pengging, Jaka Senggara dinikahkan dengan Retno Ayu Pambayun. Kerajaan Majapahit di masa-masa akhir kehancurannya terjadi pemberontakan di mana-mana. Pemberontakan itu didasari keinginan merebut tahta kerajaan. Handayaningrat gugur di medan laga saat perang antara Majapahit dengan Demak Bintoro. Disebutkan bahwa Handayaningrat, Ki Ageng Pengging Sepuh, tertusuk keris Sunan Ngudung hingga menemui ajalnya. Tahta kerajaan Majapahit berikut benda-benda pusaka kerajaan diboyong ke Demak. Kemudian Raden Patah atas prakarsa para wali Songo mendirikan kerajaan Demak. Setelah terbunuhnya Handayaningrat maka pemerintahan Pengging dipegang oleh anaknya yang bernama Ki Kebo Kenanga dengan gelar Ki Ageng Pengging. Sejak saat itu Pengging menjadi daerah bawahan kerajaan Kasultanan Demak. Ketika Kasultanan Demak terjadi perang pengaruh antara para wali Songo pendukung kerajaan Kasultanan Demak dengan Syekh Siti Jenar. Pertentangan itu semakin meruncing sehingga terpaksa diselesaikan dengan pertumpahan darah. Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh hendak memberontak terhadap kekuasaan Kasultanan Demak. Ki Ageng Pengging mempunyai seorang anak yang bernama Mas Karebet. Ketika dilahirkan ayahnya Ki Ageng Pengging sedang menggelar pertunjukan wayang beber dengan dalang Ki Ageng Tingkir. Setelah selesai dalang Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. Setelah kematian Ki Ageng Pengging, Nyai Ageng Pengging sering sakit-sakitan dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Sejak saat itu Mas Karebet diambil sebagai anak asuh oleh Nyai Ageng Tingkir. Mas Karebet tumbuh menjadi pemuda yang gemar olah kanuragan dan bertapa sehingga mendapat sebutan Jaka Tingkir. Jaka Tingkir diambil murid oleh Sunan Kalijaga dan pernah juga berguru kepada Ki Ageng Selo. Di tempat Ki Ageng Selo itu Jaka Tingkir dipersaudarakan dengan cucu Ki Ageng Selo yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Pada masa Kasultanan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggono, Jaka Tingkir banyak berjasa. Sultan Trenggono menjadikan Jaka Tingkir Bupati Pajang dan menikahkannya juga dengan salah satu putrinya yang bernama Ratu Mas Cempaka. Jaka Tingkir dianugerahi gelar Hadiwijaya. Sepeninggal Sultan Trenggana tahun 1546, Sunan Prawoto naik tahta. Namun kemudian tewas dibunuh sepupunya, yaitu Arya Penangsang Bupati Jipang. Setelah itu, Arya Penangsang juga berusaha membunuh Hadiwijaya namun gagal. Dengan dukungan Ratu Kalinyamat, Bupati Jepara Putri Sultan Trenggana, Hadiwijaya dan para pengikutnya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Ia pun menjadi pewaris tahta Kesultanan Demak, yang ibu kotanya dipindah ke Pajang. Hadiwijaya atau Jaka Tingkir kemudian mengganti nama kerajaan menjadi Kerajaan Kasultanan Pajang.
Tahun 1549. Pada suatu saat, ketika Kiai Tepus Rumput sedang bertapa di bawah pohon jati wangi, ia didatangi oleh seorang laki-laki tua bernama Kiai Kantaraga. Kiai Kantaraga memerintahkan agar ia bertapa di bawah pohon pule selama 40 hari. Setelah perintah itu dilaksanakan, yaitu bertapa selama 40 hari, ia mendapatkan sebentuk cincin emas, yang ternyata bernama Sokaludira. Cincin itu ternyata adalah milik Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya, Jaka Tingkir, yang hilang. Karena mengetahui bahwa cincin Sokaludira adalah milik Sultan Pajang maka ia mengembalikannya. Saking girangnya Sultan Pajang menemukan kembali cincin kesayangannya itu, maka Sultan Pajang memberikan hadiah kepada Kiai Tepus Rumput seorang putri Triman yang sedang hamil 4 bulan. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya putri Triman itu melahirkan jabang bayi laki-laki, yang kemudian ia serahkan kembali kepada Sultan Pajang. Akan tetapi, oleh Sultan Pajang bayi tersebut diserahkan kembali kepada Kiai Tepus Rumput, yang kemudian bergelar Kiai Ageng Ore-Ore. Setelah tumbuh dewasa, anak dari Putri Triman atau anak tiri dari Kiai Tepus Rumput menggantikan kedudukan Kiai Tepus Rumput dengan gelar Kiai Adipati Anyakrapati atau Adipati Onje II. Adipati Anyakrapati atau Adipati Onje II memperistri 2 orang yang berasal dari Cipaku dan Pasir Luhur. Dari istri yang berasal dari Cipaku, ia dikaruniai 2 orang putra, yakni Raden Cakrakusuma dan Raden Mangunjaya. Selanjutnya dengan istri keduanya yang berasal dari Pasir Luhur, Adipati Anyakrapati atau Adipati Onje II dikaruniai 2 putra yang semuanya adalah perempuan. Karena selalu terjadi percekcokan dalam keluarga akhirnya Adipati Onje membunuh kedua istrinya. Selanjutnya ia kawin dengan anak perempuan Adipati Arenan yang bernama Nyai Pingen. Dari perkawinan tersebut, Adipati Onje II dikaruniai seorang putra bernama Kiai Arsa Kusuma yang kemudian berganti nama menjadi Kiai Arsantaka. Setelah dewasa, Kiai Arsantaka kawin dengan 2 orang putri. Istri pertama bernama Nyai Merden dan istri kedua bernama Nyai Kedung Lumbu. Dari istri pertama, Kiai Arsantaka dikaruniai 5 orang putera, yakni pertama Nyai Arsa Menggala, kedua Kiai Dipayuda, ketiga Kiai Arsa Yuda, yang kemudian menjadi menantu Tumenggung Yuda Negara II. Putera keempat bernama Mas Rana Menggala dan kelima adalah Nyai Pancaprana. Dengan istri kedua Kiai Arsantaka dikaruniai 1 putera yaitu Mas Candrawijaya, yang di kemudian hari menjadi Pati Purbalingga. Diceritakan bahwa Kiai Arsantaka meninggalkan Kadipaten Onje untuk berkelana ke arah timur dan sesampainya di Desa Masaran, sekarang di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, diambil anak angkat oleh Kiai Wanakusuma yang masih anak keturunan Kiai Ageng Giring dari Mataram. Pada tahun-tahun 1740 sampai tahun 1760, Kiai Arsantaka menjadi Demang di Kademangan Pagendolan, sekarang termasuk wilayah Desa Masaran, suatu wilayah yang masih berada di bawah pemerintahan Karanglewas, sekarang termasuk Kecamatan Kutasari, Purbalingga, yang dipimpin oleh R. Tumenggung Dipayudai. Kiai Arsantaka karena banyak menyumbang jasa maka dinobatkan menjadi Raden Tumenggung Dipayuda II. Banyak riwayat yang menceritakan tentang kepahlawanan dari Kiai Arsantaka antara lain ketika terjadi Perang Jenar, yang merupakan bagian dari Perang Mangkubumen, yakni sebuah peperangan antara Pangeran Mangkubumi dengan kakaknya Pakubuwono II dikarenakan Pangeran Mangkubumi tidak puas terhadap sikap kakaknya yang lemah terhadap Kompeni Belanda. Dalam Perang Jenar ini, Kiai Arsantaka berada di dalam pasukan Kadipaten Banyumas yang membela Pakubuwono. Dikarenakan jasa dari Kiai Arsantaka kepada Kadipaten Banyumas pada Perang Jenar, maka Adipati Banyumas R. Tumenggung Yuda Negara mengangkat putra Kiai Arsantaka yang bernama Kiai Arsayuda menjadi menantu. Seiring dengan berjalannya waktu, maka putra Kiai Arsantaka yakni Kiai Arsayuda menjadi Tumenggung Karangwelas dan bergelar Raden Tumenggung Dipayuda III. Masa-masa pemerintahan Kiai Arsayuda dan atas saran dari ayahnya yakni Kiai Arsantaka yang bertindak sebagai penasihat, maka pusat pemerintahan dipindah dari Karanglewas ke Desa Purbalingga, dikemudikan hari menjadi Kabupaten Purbalingga.
Anak kedua Kiai Arsantaka dari Nyai Merden yang bernama Kiai Dipayuda berkelana ke wilayah Banjar Pertambakan, sekarang Banjarmangu, yang dikuasai Kiai Ngabei Wirayuda. Beberapa waktu kemudian Kiai Ngabei Wirayuda meninggal dunia sehingga wilayah Banjar tidak ada yang menguasai. Konon atas kekosongan kekuasaan ini maka Kiai Dipayuda diangkat menjadi Raden Tumenggung Dipayuda IV. Raden Tumenggung Dipayuda IV banyak berjasa ketika Perang Pangeran Diponegoro. Hal ini diceritakan dalam Babat Pupu. Tumuta lampah kawula, Sri Narendra ngandika ia becik, tinimbalan prapteng ngayun. Sang nata angandika, Dipayuda milua amapak musuh, tur sembah matur sandika. Artinya, mengikuti saran. Sang raja berkata, ya, kalau begitu panggillah Dipayuda menghadap saya. Kepada Dipayuda raja memerintahkan untuk mencegat musuh dan dijawab bahwa dia siap. Sehingga Sri Susuhunan Pakubuwono VII mengusulkan agar Raden Tumenggung Dipayuda IV diangkat menjadi Bupati Banjar. Berdasarkan resolusi Governor Jenderal Buitenzok tanggal 22 Agustus tahun 1831 nomor I usul tersebut disetujui oleh Gubernur Jenderal. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan Banjar Watu Lembu. Persoalan meluapnya Sungai Serayu menjadi kendala yang menyulitkan komunikasi dengan Kasunanan Surakarta. Kesulitan ini menjadi sangat dirasakan menjadi beban bagi Bupati ketika beliau harus menghadiri Pasewakan Agung pada saat-saat tertentu di Kasultanan Surakarta. Untuk mengatasi masalah ini diputuskan untuk memindahkan ibu kota kabupaten ke selatan Sungai Serayu. Daerah Banjar, sekarang Kota Banjarnegara, menjadi pilihan untuk ditetapkan sebagai ibu kota yang baru. Kondisi daerah yang baru ini merupakan persawahan yang luas dengan beberapa lereng yang curam. Di daerah persawahan, Banjar, inilah didirikan ibu kota kabupaten, negara, yang baru sehingga nama daerah ini menjadi Banjarnegara. Banjar, sawah, negara, kota. Tumenggung Dipayuda menjabat bupati sampai tahun 1846. Setelah pensiun dari jabatan Bupati Kiai Dipayuda atau Raden Tumenggung Dipayuda IV tidak ada kabar beritanya lagi di tingkat pemerintahan, maka diangkatlah Raden Adipati Dipadiningrat sebagai penggantinya. Tidak ada kabar secara pasti kemana kepergian Kiai Dipayuda pendiri Banjarnegara. Namun menurut kabar angin yang tersiar bahwa Kiai Dipayuda bersama dengan istri meninggalkan kota Banjarnegara untuk mencari kehidupan yang tenang di sebuah kaki gunung di dataran tinggi Dieng. Tersebutlah Gunung Nagasari. Kuat dugaan bahwa Kiai Dipayuda bersama istri membuka hutan di kaki Gunung Nagasari. Lama-kelamaan menjadi sebuah kampung. Kiai Dipayuda dan Nyai Dipayuda menghabiskan masa-masa terakhir umurnya dan meninggal dunia di kampung tersebut. Karena jasa Kiai Dipayuda mendirikan perkampungan dan memberikan petua-petua kepada masyarakat kemudian lebih banyak dikenal dengan nama Kiai Gembol. Setelah Kiai Dipayuda meninggal dunia kemudian atas kesepakatan dari warga kampung kemudian namanya diabadikan menjadi nama desa yaitu Desa Gembol Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. Wallahu alam, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu secara pasti kebenaran sejarah ini. Adapun segala kesalahan hanyalah kekurangan pengetahuan dari penulis semata-mata. Tamat. Sumber: Babat Onje, Babat Purbalingga, Babat Banyumas, Babat Jambu Karang, Babat Pupu, Babat Majapahit dan Para Wali Jilid 3. 1989. Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah. Babat Tanah Jawi, mulai dari Nabi Adam sampai tahun 1647, terjemah. 2007, Yogyakarta, Ahmad Tohari, Budayawan, Der, Mugiarto, Jejak-jejak Pembangunan Purbalingga, 2007. Sejarah singkat Banjarnegara, berbagai sumber terkait lainnya.